Oke guys, jadi ini Vario 2014. Kita upgrade lampu depannya pakai LED tembak ya. Jadi ini kita pakai 6 piece lampu tembak dan ini nggak pakai reflektor dan kelihatan garang banget ya. Jadi kelihatan keren banget kayak gitu ya. Dan ini untuk instalasi di dalamnya. Jadi udah nempel di rangka ya. Jadi kalian kalau misalnya lepas totoknya nggak ada lampunya. Oke guys, simak terus untuk videonya. Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku mau sedikit ini aja sih, tip and trick aja ya. Jadi ini adalah Vario 2014 dan usianya udah 10 tahunan ya. Jadi ini aku mau upgrade aja lampu karena kan untuk bawaannya masih bohlam ya. Jadi lampunya masih kuning gitu, kurang begitu terang. Dan ini aku mau modif sedikit. Jadi nanti aku kasih triknya dan juga caranya ya. Jadi bahan-bahan yang mau dipakai apa aja. Jadi nanti untuk reflektornya aslinya dilepas ya. Jadi nggak usah pakai reflektor ataupun mika lampu depannya gitu ya guys. Jadi untuk lampunya kalian bisa lihat sendiri, lumayan lah made in sendiri ya. Jadi ini untuk budgetnya juga nggak begitu mahal-mahal banget, tapi secara look dan fungsinya masih bagus ya kayak gitu, karena juga ini low budget juga, nggak terlalu mahal untuk buatnya ya guys. Mungkin itu aja sih sepintas mengenai pembuatan lampu modif. Kita langsung ke video persiapan pembuatan modifikasi Vario 125. Oke, jadi ini untuk bahannya yang dipakai ada 6 piece lampu tembak ya guys. Jadi ini ada lampu tembak yang model bulat gitu, belakangnya ada kipasnya ya guys. Nah itu dia. Jadi ini untuk lampunya dua mode. Jadi untuk jarak pendek itu kuning, untuk jarak jauhnya warna putih gitu ya guys. Jadi ini ada dua lampu atau dua nyala ya kayak gitu, dan modenya tetap terusan, nggak kedip-kedip kayak gitu. Dan ini untuk lampunya ya guys. Ini untuk jarak jauhnya, untuk jarak pendeknya yang putih ya. Cuman ini aku nanti kebalik aja. Jadi yang pendek warna kuning, yang jauh warna putih. Jadi kalian bisa setting sendiri sih untuk pengen yang jauhnya yang putih atau yang kuning gitu ya guys. Jadi kalian bisa sesuaiin sendiri. Dan ini untuk harganya kalau nggak salah sekitar 125 dapat 2 piece ya. Itu punya Phoenix kalau nggak salah. Dan ini ada lampu sorot juga 3 titik ya. Jadi ini aku lupa mereknya apa dulu. Ini udah lama banget stoknya. Dan ini hanya satu mode kayak gitu. Jadi dia nggak fokus ya. Jadi dia nyebar ke beberapa arah. Jadi dia nggak begitu fokus untuk ininya ya, sorotnya. Jadi ini nanti untuk aku gunakan untuk jarak jauh ya. Karena apa? Karena dia nggak fokus gitu ya guys. Dan ini ada LED grey 3 titik juga. Dan ini fungsinya hampir sama dengan lampu sebelumnya, cuman bedanya ini ada dua mode. Jadi mode pertama ya hanya nyala biasa, dan untuk mode kedua dia bisa kedip-kedip gitu ya guys. Jadi ini untuk peruntukannya nanti mau aku bikin jarak pendek, karena kan ini bisa kedip juga. Jadi biar tidak terlalu silau di pengendara depan, aku taruh di bawah aja, dan nanti posisinya aku taruh bawah. Karena ini fungsinya sebenarnya untuk kalau misalnya kalian akan mendahului atau gimana, hanya untuk dim aja. Jadi tidak digunakan saat jalan terus gitu ya guys, kalau untuk yang kedipnya ya. Dan untuk jarak jauhnya nanti kita setting agak ke bawah gitu ya guys. Jadi ini pangkon-pangkonnya atau posisi kaki-kaki lampu udah aku setting dulu ya. Jadi ini aku lagi setting untuk penempatan lampunya, bagaimana caranya bisa terpasang dan adjustable. Maksudnya adjustable itu bisa diarahkan atas bawah ataupun ke kanan dan ke kiri gitu ya guys. Jadi nanti untuk settingnya lebih mudah dan bisa disesuaikan dengan keinginan gitu ya guys. Kemudian ini untuk LED
jarak jauhnya, kre 3 titik ya. Jadi ini aku pasangin aja. Jadi ini lagi setting ya. Jadi gimana pasnya sekiranya lampu itu masuk semua 6 biji itu dengan tampilan yang rapi atau estetik gitu ya guys. Jadi ini aku lagi coba-coba masangin lampu-lampunya gimana caranya tampilannya bagus gitu ya, dan fungsinya juga dapat, dan low budget juga ya. Dan ini untuk harga lampunya under 100.000 ya. Jadi rata-rata yang aku beli sekitar harga 60 ribuan. Ada yang harga 40 juga ada. Ini untuk yang kecil ini 3 titik kalau nggak salah 40 ribuan dulu aku beli. Jadi ini sebenarnya nggak beli ya untuk barang-barangnya sebelumnya karena aku barang-barang lama. Dan ini aku juga mau review produk dari Deli. Jadi ini adalah alat untuk pengkupas kabel gitu ya guys. Jadi ini untuk mempermudah kita untuk ngupas kabel, apalagi kalau kita lagi instalasi kayak gini tentang perlistrikan ya. Jadi kalau kalian misalnya buka kabel satu pakai gunting atau mau pakai cutter atau pakai korek, itu sebenarnya bisa. Cuman lebih efisien kalau kita pakai alat kayak gini ya guys. Jadi kalian tinggal tarik aja atau kayak tang potong kayak gitu. Kalian pencet gitu aja, otomatis untuk kabelnya bisa terpotong dengan rapi. Tinggal kalian sesuaiin aja untuk panjang yang mau dipotong berapa, karena itu ada settingannya panjang berapa gitu ya guys. Jadi ini aku mau instalasi dulu untuk perkabelannya ya. Jadi tadi untuk posisi lampu udah aku sesuaiin, udah enak ya. Jadi untuk settingnya udah dapat, tinggal kita setting kabel-kabel. Dan ini juga bisa untuk motong kabel juga ya guys, untuk pengupas kabelnya. Jadi ini aku pertama kali pakai produknya Deli ya. Aku coba lihat di online, lumayan juga ini harganya 80 ribuan kalau nggak salah, di marketplace ada. Jadi sebelum kita pasang instalasi di sepeda motor, kita rakit dulu di meja kerja ya guys, karena biar mempermudah kita waktu instalasi pemasangan di motor. Jadi kita sesuaiin dulu kira-kira bahan yang mau dipakai panjangnya berapa gitu ya guys. Dan paling utama kalian harus membedakan warna kabel ya. Jadi biasanya kalau merah itu positif, hitam itu negatif kayak gitu ya guys. Dan untuk warna-warna lain contoh kayak biru, hijau, aku juga biasanya itu nandain untuk positif. Jadi nanti untuk mempermudah apakah itu nanti jarak pendek ataupun nanti untuk jarak jauh. Jadi nanti aku pakai 3 saklar. Jadi bisa off semuanya mati. Kemudian bisa jarak pendek, jarak jauh, dan juga bisa kedip, yang lampu kedip ya guys. Nah untuk pemasangan instalasi alangkah baiknya ya itu disolder ya guys, karena namanya kalau di sepeda motor itu kan kadang ketarik-tarik kabelnya ya. Kalau misalnya kita lagi masang apa atau apa kayak gitu, takutnya kabelnya ketarik, putus, akhirnya nanti kita nyariin satu persatu lampunya, kabel lampunya kita susah, bingung gitu ya guys. Jadi biar lebih kuat aja, aku biasanya kabelnya kita pasang di solder kayak gini hasilnya. Setelah disolder rapi dan kuat, nanti kita tinggal masukin untuk selang bakar atau isolasi bakar ya. Kenapa pakai isolasi bakar? Karena dia lebih kuat aja daripada isolasi biasa. Jadi aku biasanya nyetok dari beberapa ukuran. Jadi ada yang kecil, ada yang besar kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kayak gitu ya guys. Jadi ini untuk pemasangannya tinggal dibakar aja untuk isolasinya, otomatis permukaan yang ditutup kabelnya itu akan tertutup sempurna ya. Dan juga air itu nggak bisa masuk ya, nggak ngerembes gitu ya. Kecuali kalau isolasi biasa kadang bisa ngerembes juga gitu ya guys. Jadi kalau untuk isolasi bakar lebih aman dan lebih kuat juga ya, kayak gitu. Jadi memiliki kekuatan tambahan kayak gitulah bahasanya guys. Jadi kalau memang masalah instalasi harus benar-benar yang bagus dan rapi,
kuat dan aman ya guys. Karena apa? Karena kalau misalnya kita pasang di kendaraan, tiba-tiba nanti ada konsleting atau apa, nanti bahayanya apa? Bisa terjadi kebakaran di kendaraan kalian. Jadi memang harus benar-benar seaman mungkin atau sebagus mungkin ya, dan se-safety mungkin lah untuk pemasangan instalasi perkabelan. Karena kalau kita pakai kabel yang biasa, terus bahan-bahan yang biasa, aku saranin jangan deh, mending pakai bahan-bahan yang harganya relatif lebih mahal sedikit tapi lebih aman kayak gitu ya guys. Dan ini aku dibantuin sama Bumi, anakku ya guys. Jadi ini mekanik handal. Nah, jadi aku dibantuin malam-malam sama Bumi untuk pasang instalasi perlampuan gitu ya guys. Jadi ini lagi diceker atau dicek-cek dulu sama Bumi apakah sudah kuat kayak gitu ya. Karena dia biasanya narik-narik barangnya ini. Jadi kalian kalau misalnya udah diseretin dan dipastikan aman, jadi nanti kalau pas di jalan yang rusak atau jalan yang berlubang, posisi lampu juga nggak akan berubah gitu ya guys. Karena ini untuk pangkonnya udah kuat. Jadi ini aku ada video sebelumnya untuk pembuatan pangkonnya lampu-lampu ini. Jadi dia standby di rangka ya. Dan ini biasanya aku tandain nih pakai solasi kertas plus P kayak gitu. Jadi itu plus pendek kayak gitu, atau mungkin itu plus saklar atau gimana. Jadi kalian bisa tandain sendiri untuk kabel-kabelnya ya. Jadi untuk mempermudah pemasangan instalasi gitu ya guys. Jadi itu salah satu trik ya guys untuk aku pasang instalasi. Dan ini untuk lampu yang ketiga yang di bawah untuk jarak pendek ya. Jadi sebenarnya tadi mau pakai pangkon, ternyata natap di selebor dan posisinya terlalu ngepres juga sama nomor 2 lampunya. Jadi aku akalin pakai double tip yang bening ya. Ini lebih kuat kalau kondisi panas kayak gitu. Jadi dia lebih apa ya, kuat aja gitu ya guys. Dan ditambahin pakai kabel tis. Jadi biar nggak goyang gitu ya guys. Dan ini aman, nggak akan jatuh dan nggak akan goyang ya, karena udah di double tip sama di tali crack gitu ya guys. Dan di sini aku pakai 2 relay ya, kalian bisa lihat sendiri di atas itu ada relaynya 2. Dan ini lagi setting untuk tinggi dan arah ke kanan kiri lampu. Jadi kalian kalau setting ke tembok atau kayak gini ya, kayak aku contohnya. Jadi ini aku lagi setting lampu gimana nanti lampunya nggak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, dan juga tidak bikin silau dari pengendara lawan arah gitu ya guys. Jadi ini triknya. Jadi kalian setting dulu lampunya gimana caranya pengguna yang berlawan arah tidak terganggu sama lampunya kalian. Terang boleh, keren boleh, tapi jangan bikin silau pengendara lain gitu ya guys. Jadi ini untuk tampilannya saat jarak pendek ya. Dan ini untuk jarak jauh putih-putih ya. Jadi yang bawah nggak nyala kecuali kalau kalian aku pencet untuk saklar kedipnya ya. Jadi ini untuk sekilas lampunya kayak gini ya guys. Jadi kayak robot gitu ya. Jadi kayak motor-motor yang apa ya, aku ngira tuh kayak yang Dakar-Dakar gitu ya. Jadi kayak motor Dakar gitu. Dan ini posisi kedip yang bawah, dan itu untuk posisinya aku sampaikan ke teman-teman ya, boleh pasang kayak gitu tapi arahnya ke bawah ya guys. Jadi tidak bikin silau ke lawan arah kayak gitu ya, itu nggak apa-apa. Itu sebenarnya sebagai variasi aja sih ya, tapi untuk penggunaannya mungkin jarang-jarang karena itu untuk saklarnya aku bikin saklar terpisah. Jadi untuk ngidupinnya juga harus ada effort kalau kalian pas jalan kayak gitu ya, nggak jadi satu sama jarak pendek dan jarak jauh gitu. Dan ini aku pemasangan totoknya ya. Jadi tadi udah aku setting, tinggal di finishing aja apakah udah sesuai lampunya ya setelah dipasang totok. Karena totoknya ini kan nggak pakai reflektor ya guys. Jadi aku kasih kayak jaring-jaring itu di toko bangunan aku beli dan aku cat hitam, jadi biar lebih garang aja atau lebih racing gitu ya guys.
Jadi ini aku setting dulu untuk pemasangannya. Jadi nanti biar lampunya terpasang sempurna dan tidak terganggu oleh batoknya ini ya, bahasanya kayak gitu ya. Untuk lampunya bisa efektif dan bisa sempurna kayak gitu guys. Dan ini untuk pemasangannya udah hampir selesai guys. Jadi kita sebentar lagi setting untuk lampunya udah sesuai atau enggak kayak gitu ya. Dan ini untuk lampunya udah aku coba dan totoknya udah dipasang dan nggak ngaruh ya ternyata ya, maksudnya nggak menghalangi untuk totoknya. Jadi untuk lampunya bisa sempurna, kalian bisa lihat sendiri tanpa terhalang oleh decknya ya, deck atau totok ya. Kalau aku bilang sih dada, sebenarnya ini dadanya sepeda motor gitu ya. Kalau totok sih biasanya lampu atas gitu ya, deck lampu atas. Nah ini untuk siang hari kalian bisa lihat sendiri untuk looknya kelihatan racing banget ya. Jadi kayak motor-motor racing gitu yang biasanya buat balap kayak off-road atau mungkin yang untuk Dakar kayak gitu ya. Jadi sepintas keren juga ini ya. Ini bisa rekomendasiin sih buat teman-teman yang mau upgrade atau modif lampu depan yang sekiranya nggak pengen kayak temen yang lainnya. Karena kalau model billet proji gitu kan kayaknya udah mulai dulu udah ada ya. Jadi mungkin udah bosen lah kalau aku ya kayak gitu ya. Jadi mungkin aku pengen nyari inspirasi yang baru dan terlihat tampil beda gitu ya guys. Dan ini untuk nyalanya ternyata untuk yang lampu jarak pendek yang ketiga nggak barengan ya ternyata ya. Jadi dia ada delay yang satunya, jadi nggak bisa langsung nyala sempurna. Dan ini untuk tes malam hari ya guys. Oke, jadi ini untuk jarak pendek yang kuning mendominasi ya. Dan untuk jarak jauhnya menyebar. Jadi lihat kanan kirinya lebih luas. Untuk settingannya kayak gitu. Untuk jarak pendeknya lebih fokus tapi agak arah ke kiri ya. Karena kalau misalnya ada sepeda motor yang nggak ada lampunya biar tetap kelihatan gitu ya guys. Dan ini untuk lampu blitnya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi blitnya memang ke bawah ya guys. Jadi nggak ke atas. Jadi memang nggak ganggu pengendara yang di depan. Nah ini untuk dimnya ya. Mungkin nggak begitu terlihat jelas di kamera. Cuman ini untuk testingnya lumayan terang banget ya, dengan budget yang low tapi hasilnya bisa maksimal kayak gini ya. Jadi ini untuk settingnya memang agak miring ya, ke arah ke kiri ya, karena kalau misalnya pulang malam kerja kayak gitu takutnya ada yang pengendara sepeda motor nggak kelihatan gitu ya guys. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk lampu belitnya ke bawah ya, jadi tidak untuk ke arah atas biar pengguna tidak silau. Cuman ini tetap aku matiin, kenapa? Karena ini jalannya turunan ya. Jadi posisi pengendara dari depan pasti terlihat silau gitu ya guys kalau misalnya dari bawah. Mungkin itu aja sih video dari saya mengenai tip and trick pembuatan modif lampu Vario 125 old atau 125 yang lama ya guys di tahun 2024. Kalau kalian suka video ini, minta bantuannya like, subscribe, dan share untuk video ini ya guys. Oke, mungkin itu aja mengenai video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.